percaya dengan cerita-cerita horor. Sampai aku sendiri membuka pintu itu. Di balik pintu terakhir rumah Mbah Weni, ada sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Sesuatu yang menginginkan darah. Pintu terakhir di rumah Mbah Weni. Pulang ke desa. Laras pulang ke desa di kaki Gunung Lawu untuk mengurus rumah warisan almarhum ibunya. Ia disambut dingin oleh warga yang menghindari kontak mata. Rumah Mbah Weni telah kosong puluhan tahun, dipenuhi debu, sarang laba-laba, dan aroma bunga kenanga. Mbak Laras, rumah itu sebaiknya dikosongkan saja. Kami sudah lama tak berani lewat depan situ kalau malam. Laras mengabaikan omongan itu. Ia skeptis dan bertekad merapikan rumah. Namun, ketika memasuki lorong belakang, ia merasa hawa dingin menusuk tulang dan mendengar suara, seolah langkah kaki menyeret di belakangnya. Di bagian paling belakang rumah, Laras menemukan pintu kayu tua, tertutup palang kayu dan dipaku dari luar. Di atasnya tergantung janur kuning dan kembang setaman kering. Malam hari, suara kutukan pelan terdengar dari arah pintu itu. Malam hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu itu. Bukakan, dingin sekali di sini. Keesokan harinya, Bayu menelpon Laras, panik. Ia bermimpi Mbak Weni berdiri di samping tempat tidurnya, menunjuk pintu dan berbisik. Katakan pada Laras, jangan buka pintu itu, belum waktunya. Buku harian Mbah Weni. Laras menemukan sebuah peti tua berisi kitab kuno dan buku harian Mbah Weni. Di dalamnya ditulis kisah tentang ritual pengikat arwah. Sebuah kesalahan fatal karena memanggil Nyai Gandrung Ireng, makhluk dari dunia arwah yang dulu menjadi kekasih dukun leluhur mereka. Perempuan itu mati karena cinta. Tubuhnya hancur, tetapi jiwanya tetap meminta balas. Ia tak bisa keluar kecuali dipanggil dengan darah keturunannya. Laras mulai mengalami mimpi buruk. Dalam satu mimpi, ia melihat sosok Nyai Gandrung. Rambut panjang, selendang hitam, melilit di leher. Matanya hitam, penuh dendam. Bayu kembali. Bayu akhirnya datang ke desa dengan raut wajah tegang. Ia juga mengalami mimpi berulang tentang pintu dan suara tangisan. Keduanya memutuskan menyelidiki sejarah rumah bersama. Di malam pertama, Bayu menginap. Ia melihat sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di depan pintu terakhir.
Saat didekati, sosok itu menghilang, tapi meninggalkan jejak tanah basah di lantai kayu. Di balik lemari dapur tua, Bayu menemukan ruang rahasia dengan lorong menurun. Di ujungnya ada ruangan kecil dengan altar dari batu. Di atasnya tengkorak manusia, boneka kayu berbentuk wanita, dan secarik selendang hitam tua. Ini tempat pemujaan. Mereka beri tumbal, dan semuanya perempuan dari keluarga kita. Lara sadar bahwa semua perempuan keturunan Bahweni meninggal muda atau hilang misterius. Hanya dirinya yang tersisa sekarang. Kutukan Nyai Gandrung. Mereka mendatangi seorang dukun tua, Pak Rahmat, yang dulu membantu menyegel ruangan itu. Pak Rahmat, Nyai Gandrung itu bukan sekedar arwah penasaran. Dia pernah jadi kekasih dukun tua. Saat dikhianati, dia gantung diri di rumah itu. Arwahnya jadi jin penggoda dan haus darah. Bahweni bersekutu dengannya demi kekayaan, tapi harga yang harus dibayar terlalu besar. Jika pintu dibuka tanpa ritual pengikat, roh Nyai Gandrung akan merasuki tubuh keturunan terakhir. Suatu malam, Bayu kerasukan. Ia merobohkan palang pintu dan membukanya. Di baliknya, lorong batu sempit dan gelap. Di ujung lorong berdiri sosok Nyai Gandrung Ireng. Ia perlahan melayang mendekat, tertawa lirih. Nyai Gandrung berbisik, "Akhirnya, cucumu sendiri yang membuka jalannya." Bayu diseret masuk lorong. Laras mencoba menariknya kembali, namun pintu itu tertutup dan dia terlempar ke belakang hingga pingsan. Ritual terakhir. Laras sadar dan membaca ulang buku ritual Bahweni. Ia nekat melakukan pemanggilan dengan darahnya sendiri. Dalam kesurupan, ia berhadapan langsung dengan Nyai Gandrung Ireng. "Ambil aku, tapi lepaskan Bayu." Nyai Gandrung menerkam Laras, tapi tiba-tiba altar batu retak. Selendang hitam terbakar oleh darah Laras. Rumah mulai bergetar dan api muncul dari dinding. Rumah Bahweni habis terbakar. Bayu ditemukan tergeletak di luar. Selamat tapi amnesia. Rambut Laras memutih sebagian. Mereka pikir kutukan sudah selesai. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara tawa Nyai Gandrung masih terdengar di reruntuhan itu.